Kita langsung lanjutin aja alur cerita Chainsaw Man Season 2-nya episode ke-10. Nah, boneka pasukan Santa udah pada masuk ke mall nih. Mereka yang di luar itu pada dihabisin sama pasukannya Kwanzi. Halloween, hey, jangan pergi jauh-jauh. Tentu saja dia pasti langsung mengejar Kwanzi-san. Oh, katanya orang ini guys. Jadi kau akhirnya terpisah dari Kwanzi, katanya Kishibe yang datang bersama Kobeni dan Violence Devil. Kalian berdua, bereskan para boneka di mall, katanya si Kishibe. Yap, baik pak. Maaf, apa katamu? Aku nggak bisa bahasa Jepang, katanya orang ini guys. Lalu pasukannya Kwanzi ini melakukan sesuatu ke Kishibe. Oke, kata dia. Kontrak Devil Om itu adalah kuku, pisau, jarum. Kau dekat dengan hal-hal yang menakutkan ya. Tapi itu semua percuma saja, Om dari Jepang. Tak ada lagi yang tersisa dari tubuh Om ini untuk dijadikan kontrak. Makanan untuk 4 orang, katanya pasukannya Kwanzi ini. Nampaknya mereka ini meremehkan Kishibe ya kan. Kita pindah ke scene tempatnya Denji. Ada Kwanzi yang sudah datang dan menerobos masuk bareng pasukan boneka di waktu lalu. Katanya Denji yang ditendang tiba-tiba sama Kwanzi ini. Sampai mental Denjinya guys. Nah, setelah itu Kwanzi menghabisi kedua orang pasukan pemburu iblis lagi dengan menendang keduanya. Secara bersamaan 3 orang langsung geletak begitu saja. Oktopus, katanya Yoshida. Yoshida menangkis tendangannya Kwanzi dengan cepat dan dia terpental, tapi untung aja udah diredam lemparannya itu sama iblis gurita miliknya. Tiba-tiba ada tinta yang menyembur dan Kwanzi tidak bisa melihat apapun. Yoshida dari belakang ingin menikam Kwanzi ini, tapi dengan cepat Kwanzi dengan tendangannya itu menendang Yoshida guys. Dan dengan cepat juga dia merebut pisaunya. Kwanzi, tiba-tiba ada Kishibe yang lagi manggil Kwanzi. Lama tak berjumpa. Di sini Kwanzi memang jago banget sih. Dia bisa meratakan pemburu iblis pelindungnya si Denji dengan cepat. Tapi di sisi lain ternyata Kishibe juga meratakan pasukannya Kwanzi dengan cepat. 2 orang dijadikan sandera nih guys. Kwanzi dan Kishibe saling tatap-tatapan. Aduh, katanya si Denji nih sama Pawa. Denji, Pawa, awasi kedua gadis ini. Kalau mereka kabur, bunuh mereka. Pawa, bangun oi. Bagaimana Lihat kan, aku cuma pura-pura mati. Dasar bodoh. Aduh, bangsat, sakit banget, katanya Denji. Tiba-tiba Kwanzi melihat ke arah meja dan kursi yang kosong dan duduk di sana guys. Kishibe pun ngikutin untuk duduk di sana juga. Kedua pasukan Kwanzi telah disandra sama si Pawa dan Denji. Bagaimana dengan 2 Devilman iblis yang lainnya, katanya Kwanzi. Mereka kabur, polisi dan biro keamanan publik sudah mengepung tempat ini. Jadi mereka pasti akan segera tertangkap, katanya Kishibe guys. Kwanzi diam aja. Setelah biro keamanan publik membereskan boneka di bawah, kau juga akan ditangkap. Jadi hingga saat itu jangan coba-coba apapun, katanya Kishibe ini. Kau itu memang cepat ya Kishibe. Dasar gila, katanya Kwanzi. Apa kau sudah sungguh menjadi anjing dengan tali dan dikekang di lehermu? Kishibe menanggapi dengan santai aja. Usiaku sudah lebih dari 50 tahun. Itulah saat kau akan mulai lelah dan semua taring anjing ini sudah tanggal, katanya Kishibe sambil menunjukkan tulisan bahwa Makima sedang mendengarkan percakapan mereka berdua. Kwanzi udah sempat lihat dan dia bilang pemburu devil akan mati sebelum mereka tua. Kau seharusnya sudah pensiun. Aku tak bisa mengandalkan pensiun. Tapi belakangan ini trendsnya memang begitu, katanya Kishibe gitu kan. Sekarang ini aku lebih takut dengan pensiun daripada dengan devil, katanya Kishibe. Tulisan di kertasnya ini adalah lakukan sesuai perintahku, maka aku akan melepaskan mereka. Aku tak bisa menjamin keselamatan mereka. Kau tidak bodoh jika kau mau mengikuti tren, katanya Kwanzi. Teruslah menonton atau membaca berita. Cobalah hal-hal baru. Tiba-tiba Kishibe menunjukkan tulisan lagi. Jika kau mau bunuh Makima, aku akan mengajarimu semuanya. Tiba-tiba Kwanzi diam dan dia bilang beritanya, ada seorang reporter wanita berita pagi ini yang cocok dengan tipeku. Aku menonton berita itu setiap hari. Aku juga membeli majalah yang berisi dirinya. Suatu hari sebuah skandal muncul soal dia berbohong mengenai usianya. Dan satu persatu pacar lamanya muncul di acara realitas. Wanita itu terus muncul di berita pagi, tapi
Aku berhenti menonton siaran itu, katanya Kwanzi. Masih cerita dia guys. Bukan karena dirinya yang berubah, tapi otakku. Rahasia untuk hidup bahagia di dunia ini adalah untuk tetap acuh dan bodoh, katanya Kwanzi guys. Kishibe, mundurlah dan tetap pakai kekangmu itu. Anggap saja ini saran dari kawan lama, katanya Kwanzi ke Kishibe. Tiba-tiba ada seorang pemburu iblis yang menembak Denji di belakang, tapi dicegah sama Kishibe dan tidak mengenainya. Dan tiba-tiba dengan cepat pasukan Kwanzi menyergap Denji ini. Kwanzi! Kishibe dan Kwanzi bertarung. Pukulan mereka sama-sama mendarat di kedua wajah mereka cuy. Waduh, rame banget nih. Musuh lama gitu kan, bertemu kembali. Masing-masing dari mereka menunjukkan kebolehannya saat menggunakan senjata. Kwanzi sambil menghindar sambil menyerang Kishibe balik. Dan Kishibe terlempar jatuh dari gedung yang tinggi. Tapi dengan sigap, Kishibe mengeluarkan pisaunya itu dan meredam jatuhnya itu dengan cara menggesekkan pisaunya ke gedung. Dan dia ujung-ujungnya tetap jatuh, tapi dengan damage yang berkurang. Dia tiba di atas mobil. Pemburu iblis ini menembakkan pelurunya itu ke anak buahnya Kwanzi yang sedang menyandra Denji. Tiba-tiba dia mengeluarkan api dan apinya itu menyembur gitu kan. Pemburu iblis ini menghindar dan menembakkan lagi ke arah pasukannya Kwanzi itu. Katanya dia guys, dilempar juga lah orang ini sama Kwanzi keluar. Ouch, katanya kesakitan guys. Lalu kita pindah ke scene tempat Violence Devil yang sedang melawan boneka-boneka ini. Mobilku, katanya si Kobeni guys. Kau baik-baik saja di sana Kobeni, katanya Violence Devil. Mundur atau kubunuh dia, katanya Pawa gitu kan. Oh iya, lepaskan Denji juga. Brengsek, katanya Denji yang sudah ketangkap. Bisa kau tolong lepaskan gadis itu demi aku sayang? Aku tak ingin harus bertarung denganmu, katanya Kwanzi. Dasar curang, katanya Pawa. Lalu tiba-tiba aja Bim datang dan menolong Denji dari bahaya. Kemudian Denji itu langsung melarikan diri guys. Jangan sentuh Tuan Chainsaw, dasar makhluk kotor, katanya Bim. Cewek itu sudah gila, kita harus kabur sekarang Bim, katanya Denji. Monster, dasar kalian monster, katanya Bim guys. Kwanzi. Kemudian Kwanzi berhadapan lagi sama Yoshida guys. Boleh kita tanding ulang, katanya Yoshida gitu kan. Mereka berdua akhirnya bertarung kembali, memasang kuda-kuda dan melancarkan pukulan mereka. Tendangan Kwanzi dilancarkan dan dihindari sama Yoshida cuy. Yoshida kemudian menangkisnya lagi. Pukulan dan tendangan ditangkis semua sama Yoshida ini, sampai akhirnya dia hampir kena. Tapi Yoshida kembali melayangkan pukulannya ke Kwanzi dan kena. Wajahnya berdarah karena tendangan dan pukulan Yoshida sudah masuk. Pukulan langsung darimu bisa membunuhku. Kekuatanmu itu bukan kekuatan manusia kan, katanya Yoshida guys. Kwanzi pun cuman terdiam aja. Denji dan Bim melarikan diri di mall tersebut. Hei, haruskah aku berubah jadi Chainsaw buat jaga-jaga, katanya Denji gitu kan. Tuan Chainsaw, hemat darahmu, katanya Bim. Tiba-tiba Dim itu terjatuh karena kesenggol tangannya boneka. Ayolah, dasar ceroboh, katanya kan. Tiba-tiba aja Denji juga kena paku di sepatunya itu. Dan tusukannya itu ternyata disebabkan oleh Tolka yang menyamar di antara mayat-mayat boneka tersebut. Sial, aku nginjak paku, katanya si Denji. Tiba-tiba Denji melayang gitu kan. Dan dia kaget. Tuan Chainsaw, katanya Bim. Sepertinya ada yang menangkapku, katanya Denji gitu kan. Kau terbang, hebat. Aku nggak bisa gerak, katanya Denji. Apa yang badanku jadi kayak disalib, katanya dia. Dan tiba-tiba iblis kutukan seperti yang punyanya Aki itu menghancurkan Denji guys. Darahnya bercucuran dan dia langsung tepar gitu kan. Apa, katanya Bim. Dia kaget tentunya. Dan Tolka ini menendang Bim dengan keras. Bim dan Denji dikalahkannya. Tolka pun cuman memandang Denji. Saat itu di belakang Tolka ada gadis misterius ini. Kau berhasil Tolka, katanya. Master, Tolka, kau sudah menyelesaikan tugas yang kuberikan padamu. Kau sekarang adalah seorang pemburu devil resmi. Master, bicaranya nanti saja. Kita harus cepat pindahkan dia, katanya Tolka. Orang ini diam aja gitu kan. Master, kita tak perlu memindahkan mayat itu. Tolkanya cuman diam. Kau sudah menurutiku dengan baik hingga sekarang. Walaupun ada juga saat dimana aku menghukummu. Itu semua demi kebaikanmu sendiri. Apa yang kau maksud gitu kan, katanya Tolka. Dengan ini
Sekarang aku adalah bagian dari keluarga. Habis itu Tolka membayangkan segala hal yang terjadi pada mereka berdua, cuy. Tolka, apa kau mau kuajarkan rahasia untuk membuat boneka yang lebih rumit lagi? Katanya orang ini. Kenapa kepada manusia yang akan kuubah menjadi boneka, kau berikan dia emosi yang hanya bisa dimiliki manusia. Rasa hormat, kekaguman, belas kasih, dan akhirnya dengan bumbu rahasia penyesalan. Habis itu tangannya orang ini memegang badannya Tolka, dan di waktu yang sama Tolka menjerit seperti ini, guys. Dan akhirnya Tolka selesai, katanya orang ini. Tiba-tiba aja Tolka dan kakek ini berjalan bersama-sama gitu kan. Tunggu, katanya Yoshida sambil Aki sadar gitu. Habis itu Yoshida ini dilempar sama Kwanzi ke bawah gitu kan, seperti yang dilakukannya ke Kishibe. Oktopus Gurita muncul dan gurita tersebut menyelamatkan nyawanya Yoshida. Kau selanjutnya, katanya Kwanzi, guys. Keempat pemburu devil ini udah pada sadar dan mencoba untuk melawan balik. Kau monster. Aki tiba-tiba menggunakan kekuatannya. Apa ini? Masa depan? Tolka berjalan, kakek ini juga berjalan bersama gadis ini, guys. Dia bilang selamat tinggal kakek. Tiba-tiba kakek ini melambai gitu kan, dan menusuk dirinya sendiri menggunakan senjata yang sudah dia siapkan. Jantungku dan anak-anak sayanganku aku persembahkan padamu. Sebagai balasannya, iblis dari neraka, kumohon bawa semua makhluk hidup di dalam mall ini ke dalam neraka. Ternyata tumbalnya banyak banget, cuy. Dari tadi orang-orang yang dijadikan boneka adalah kontrak kepada iblis neraka. Di sini ada beberapa gambaran gitu kan, dan ada tangan tiba-tiba. Kakek ini mati, guys. Shin pindah ke tempatnya Denji lagi dan Aki gitu kan. Mereka kegelapan karena memang situasinya gelap di sana. Ya pada bingung lah intinya. Tolka sama Denji juga gelap gitu. Apa yang terjadi? Katanya Violence Devil. Hah? Katanya si Koben ini. Apa ini? Katanya Kishibe. Yoshida pun kaget. Sementara pemburu iblis dari Amerika ini cuman ketawa aja, cuy. Gadis ini ternyata Santa Claus yang sebenarnya. Dia hanya mengendalikan beberapa kakek tadi dan Tolka juga. Sampai jumpa lagi Tolka, katanya dia, guys. Tiba-tiba ada tangan yang menuju mall dan mereka semua seperti seolah-olah diangkat dan dikirim ke dimensi lain. Yang ternyata ini adalah di neraka. Sayangnya bersambung dan di next video kita lanjutin.